Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yasari, NPM 2023-03-100, Prodi Agribisnis kelas 3C. Perkenalkan, nama saya Semi, NPM 2023-03-086. Perkenalkan, nama saya Nur Salkia Samsul dengan NPM 2024-03-120. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen, pendekatan nilai guna, kardinal, utility. Konsep pendekatan nilai guna kardinal. Apabila suatu barang tertentu semakin berguna bagi seseorang, tentu akan semakin banyak peminatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila semakin banyak kuantitas barang yang diproduksi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka. Pendekatan kardinal ini dapat memberikan suatu penilaian yang sifatnya subjektif terhadap pemuasan kebutuhan dari barang tertentu. Ahli ekonomi pendekatan kardinal: Henrik Gosen, Carnegie, Leon Warlas, Japon. Baik, selanjutnya landasan hukum yang berlaku. Kepuasan seseorang konsumen akan menurun apabila secara terus-menerus kebutuhan mereka dipenuhi. Hukum Gosen berlaku dengan syarat, yaitu yang pertama, benda yang dikonsumsi satu macam dan sejenis. Yang kedua, pemenuhan berlangsung secara terus-menerus tanpa tenggang waktu. Di sini ada contoh hukum Gosen 1. Ketika seseorang meminum 1 gelas air, maka tingkat kepuasan akan sangat tinggi. Namun, tingkat kepuasan tersebut semakin lama semakin berkurang selaras dengan jumlah air yang diminum. Adapun hukum Gosen 1 yang tidak berlaku apabila benda yang dikonsumsi berbeda macam dengan jenisnya. Terdapat jarak waktu antara pemenuhan pertama dengan kedua dengan orang yang berbeda-beda. Tidak berlaku untuk benda-benda yang termasuk narkoba. Hukum Gosen 2. Manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Seseorang yang melakukan pemenuhan kebutuhan akan memperhatikan berbagai macam kebutuhan lainnya dan berusaha mencapai kepuasan yang mendekati sama dari berbagai macam pemenuhan kebutuhan tersebut. Adapun contoh hukum Gosen 2, saat mempunyai uang sebesar 100.000, Anda akan cenderung menghabiskan uang untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, seorang pelajar membelanjakan uang untuk jajan, membeli buku tulis, buku bacaan, alat tulis. Jika dia sudah bekerja, apakah akan membelanjakan barang yang sama? Selanjutnya adalah asumsi utama pendekatan kardinal. Nilai guna atau daya dapat diukur melalui parameter satuan harga atau biasa disebut dengan utilitas. Konsumen di sini bersifat rasional, di mana mereka hanya akan mencukupi kebutuhan hidup sesuai dengan batas kemampuan pendapatan yang dimiliki. Konsumen tentu nantinya akan mengalami penurunan utilitas apabila secara terus-menerus melakukan kegiatan konsumsi produk yang dimaksud diminishing marginal utility, yaitu semakin banyak suatu barang yang dikonsumsikan, maka tambahan kepuasan marginal utility yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsikan akan menurun. Konsumen hanya mempunyai jumlah pendapatan yang tetap, tidak ada pendapatan yang lain. Nilai guna atau dalam kurung daya dari uang tersebut tetap konstan. Utility dapat bersifat melengkapi, adaptif, atau dapat juga dikatakan bisa berdiri sendiri, independen. Produk yang konsumsi normal dan produk konsumsinya biasanya berdekatan. Kelemahan asumsi kardinal. Yang pertama, daya guna yang hanya dilihat dari sudut subjektif menyebabkan tidak ada satu alat ukur yang pas, tetap ada juga yang sesuai. Yang kedua, mempunyai suatu konsep konstan marginal utility of money, di mana konsep tersebut membuat suatu anggapan bahwa nilai uang akan semakin menurun apabila
jumlah uang yang dimiliki seseorang semakin banyak. Yang ketiga, memiliki konsep dinasti marginal utility, di mana konsep ini merupakan suatu permasalahan yang sangat susah dilihat dari segi psikologis dan juga susah untuk diterima sebagai suatu aksioma. Dan yang terakhir, dinasti marginal utility adalah hukum tentang nilai guna tambahan yang terus turun menurun. Demikian materi yang telah kami paparkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.